Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Muzayana dan teman-teman saya yaitu Ibu Aisyah Ika Saumanita, Ibu Musrifa, dan Ibu Miftahul Jannah akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah tentang kuantitatif, yaitu kuesioner dan tes, dan yang kedua adalah pengambilan data secara kualitatif. Yang pertama itu wawancara, observasi, reflektif jurnal, dokumen analisis, dan naratif inquiry. Pertama, kita akan membahas kuesioner. Kuesioner menurut Sugiono pada tahun 2017 di halaman 142, angket ataupun kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, terdapat 3 jenis kuesioner penelitian, yaitu yang pertama ada kuesioner terbuka, yang kedua ada kuesioner tertutup, dan yang ketiga ada kuesioner campuran. Oke, yang pertama kuesioner terbuka itu apa sih? Kuesioner terbuka adalah kuesioner penelitian yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum. Tapi, para peneliti perlu memperhatikan daftar pernyataan ataupun pertanyaan dalam kuesioner penelitian mudah dipahami. Lalu yang kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang sudah dilengkapi pilihan jawabannya sekaligus. Umumnya, kuesioner tertutup ini menggunakan pilihan jawaban seperti iya atau tidak dan sebagainya. Penelitian dengan kuesioner tertutup ini termasuk cukup efektif karena responden bisa langsung memberikan tanda centang dalam kolom jawaban yang disediakan dan sesuai dengan pilihannya. Dan yang terakhir, kuesioner campuran. Kuesioner campuran adalah kuesioner penelitian dengan perpaduan antara kuesioner terbuka dan tertutup. Metode penelitian ini digunakan untuk membahas topik lebih mendalam. Umumnya, para peneliti menggunakan kuesioner campuran untuk mendapatkan serangkaian data-data penelitian berupa angka. Cara membuat kuesioner penelitian, yaitu terdapat 6 cara dalam membuat kuesioner penelitian, yaitu yang pertama, menentukan tujuan kuesioner penelitian. Langkah ini untuk memahami data atau rumusan pertanyaan yang diperlukan dalam penelitian. Maka, kita juga akan lebih paham tujuan menggunakan kuesioner penelitian, yaitu mengumpulkan data dan informasi penting dari responden sebagai bahan penelitian kita. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan kuesioner penelitian. Langkah kedua ini yaitu untuk membuat daftar pertanyaan atau membuat kisi-kisi yang meliputi indikator serta jumlah item pertanyaan. Jadi, data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian bisa dikonversikan menjadi sebuah pertanyaan ataupun pernyataan yang mendetail dalam kuesioner penelitian. Langkah yang ketiga yaitu menentukan jenis kuesioner penelitian. Langkah ini untuk menentukan jenis kuesioner yang kita butuhkan, yaitu apakah kuesioner terbuka, apakah kuesioner tertutup, ataupun keduanya yaitu kuesioner campuran. Karena itu, kita perlu menentukan jenis kuesioner yang sesuai dengan informasi dan data yang perlu kita lakukan. Langkah yang keempat yaitu membuat kuesioner penelitian terstruktur. Langkah ini untuk membuat angket ataupun kuesioner yang terstruktur. Lembar kuesioner harus diawali dengan identitas dan karakteristik respondennya. Selain itu, kita juga harus mengklasifikasikan setiap jenis pertanyaan dan menyusunnya secara runtut agar pengumpulan data lebih mudah.
Langkah yang kelima yaitu membuat pertanyaan lanjutan di kuesioner penelitian. Langkah kelima ini yaitu membuat pertanyaan lanjutan. Setelah kita membuat kisi-kisi ataupun pertanyaan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi, kita juga bisa membuat daftar pertanyaan lanjutan yang lebih jelas dan mendetail. Penjelasan pertanyaan lanjutan dari kuesioner bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi yang kita butuhkan sebagai peneliti. Selanjutnya, langkah yang terakhir yang keenam yaitu uji coba kuesioner penelitian. Di langkah ini, untuk mengukur seberapa baik kuesioner yang telah kita buat, kita bisa melakukan survei lapangan untuk menguji coba kuesioner kita, supaya bisa memperbaiki apabila ada kekurangan sebelum diberikan kepada responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data secara kuantitatif yaitu tes. Tes merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan batin seseorang. Dengan menggunakan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diteliti. Keunggulan dari metode ini adalah lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi dan instrumen penelitian yang objektif. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah hanya mengukur satu aspek data, memerlukan jangka waktu yang panjang karena harus dilakukan secara berulang-ulang dan hanya mengukur keadaan siswa pada saat tes itu dilakukan. Jenis-jenis tes yaitu yang pertama ada tes intelijensi. Tes kemampuan intelijensi ataupun intelektual yaitu mengukur taraf kemampuan berpikir terutama berkaitan dengan potensi untuk mencapai taraf prestasi tertentu dalam belajar di sekolah. Jenis data yang dapat diambil dari tes ini adalah kemampuan intelektual ataupun kemampuan akademik. Selanjutnya yang kedua ada tes bakat. Tes kemampuan bakat yaitu mengukur taraf kemampuan seseorang untuk berhasil dalam bidang studi tertentu, program pendidikan vokasional tertentu ataupun bidang pekerjaan tertentu. Lingkupnya lebih terbatas dari tes kemampuan intelektual. Kemampuan khusus yang diteliti itu mencakup unsur-unsur inteligensi, hasil belajar, minat dan kepribadian yang bersama-sama memungkinkan untuk maju dan berhasil dalam suatu bidang tertentu dan mengambil manfaat dari pengalaman belajar di bidang itu. Selanjutnya yang ketiga ada tes minat. Tes minat yaitu mengukur kegiatan-kegiatan apa yang paling disukai seseorang ataupun siswa. Tes macam ini bertujuan untuk membantu orang untuk memilih macam pekerjaan yang kiranya paling sesuai untuknya. Selanjutnya yang terakhir ada tes kepribadian. Tes kepribadian yaitu mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas bersifat kognitif seperti sifat karakter, sifat temperamental, corak kehidupan emosional, kesehatan mental, relasi-relasi sosial dengan orang lain, serta bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Selanjutnya, kita akan membahas teknik pengumpulan data secara kualitatif, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara menurut Sugiono tahun 2018 yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih. Jenis wawancara yaitu ada dua. Yang pertama wawancara terencana dan yang kedua wawancara insidental. Nah, yang pertama itu wawancara terencana. Wawancara terencana adalah pewawancara yang terlebih dahulu harus menyiapkan pedoman dari wawancara dan menentukan narasumber ataupun informan yang relevan. Narasumber yang dimaksud adalah pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan tema yang telah direncanakan.
Sedangkan yang kedua itu wawancara insidental. Wawancara insidental itu pewawancara kurang memungkinkan untuk mempersiapkan hal-hal seperti di wawancara terencana. Karena mengingat objek ataupun peristiwa yang terjadi bersifat insidental ataupun tidak terencana. Kendati demikian, bukan berarti bahwa pewawancara tidak memiliki pengetahuan tentang aturan wawancara tertentu. Metode wawancara dilihat dari subjek dan objek wawancara, di mana yang pertama pewawancaranya individu dan narasumbernya individu. Dengan keterangan wawancara dilaksanakan satu orang pewawancara dengan satu orang narasumber. Dan yang kedua, pewawancaranya individu dan narasumbernya kelompok. Dengan keterangan wawancara dilaksanakan satu orang pewawancara dengan beberapa orang narasumber. Dan yang ketiga, pewawancaranya kelompok, narasumbernya individu. Dengan keterangan wawancara dilaksanakan beberapa orang pewawancara dengan satu orang narasumber. Dan yang terakhir, pewawancaranya kelompok dan narasumbernya pun kelompok. Dengan keterangan wawancara dilaksanakan beberapa orang pewawancara dengan beberapa orang narasumber. Observasi. Menurut Sugiono pada tahun 2018 di halaman 229, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi, penelitian dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Contohnya dalam observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya kepada para pedagang mikro di Kecamatan Menteng untuk menerapkan penerapan metode laba kotor sampai pembuatan laporan keuangan bulanan. Macam-macam observasi. Yang pertama, observasi partisipatif yang dibagi menjadi observasi yang pasif, observasi yang moderat, observasi yang aktif, dan observasi yang lengkap. Di mana observasi pasif adalah peneliti mengamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, observasi yang moderat, yaitu peneliti ikut observasi partisipatif pada beberapa kegiatan saja, tidak semua dalam kegiatan. Selanjutnya, observasi aktif yaitu peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber, tapi belum sepenuhnya lengkap. Dan yang terakhir, observasi lengkap, yaitu peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber. Selanjutnya yang kedua yaitu observasi terus terang atau tersamar. Peneliti berterus terang kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. Suatu saat peneliti melakukannya tidak secara terus terang agar dapat mengetahui informasi yang dirahasiakan oleh narasumber. Yang ketiga, observasi tak berstruktur, yaitu dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitiannya belum jelas. Apabila masalah sudah jelas, maka dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi. Reflektif jurnal. Menurut Mursyid tahun 2010, jurnal reflektif adalah wadah yang memuat hasil refleksi dalam bidang pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik. Jurnal reflektif digunakan sebagai bahan masukan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam bidang yang dipelajari tertentu. Selanjutnya, dalam pengumpulan data secara kualitatif, yaitu ada narrative inquiry. Menurut Webster dan Metrova dalam Using Narrative Inquiry as a Research Method tahun 2009 halaman 43,
Inti dalam metode narrative inquiry adalah kemampuan metode ini untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita ataupun narasi yang ia dengar ataupun tuturkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih lanjut, menurut Wikaton tahun 2018 halaman 1, penelitian naratif biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Penelitian naratif memiliki hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan. Hal ini dikarenakan partisipan memberikan informasi secara mendetail dan peneliti mendengarkan serta melaporkan kembali cerita ataupun informasi tersebut. Sehingga partisipan merasa bahwa cerita ataupun informasi yang ia sampaikan penting dan ia bisa memiliki manfaat bagi orang lain. Dalam narrative inquiry, proses penelitiannya yaitu ada 5. Yang pertama, menentukan problem penelitian, yaitu menentukan pertanyaan terbaik yang tepat untuk penelitian naratif. Penelitian naratif adalah penelitian yang terbaik untuk mengungkap cerita, detail, ataupun pengalaman kehidupan terhadap kehidupan tunggal ataupun kehidupan sejumlah individu. Yang kedua yaitu memilih satu atau lebih individu yang memiliki cerita atau pengalaman kehidupan untuk diceritakan, yaitu dengan secara bersama mereka untuk mengumpulkan cerita mereka melalui tipe majemuk informasi. Yang ketiga, mengumpulkan cerita tentang konteks cerita tersebut. Dan yang keempat, menganalisa cerita partisipan dan kemudian restory, di mana restory adalah proses organisasi ulang cerita ke dalam beberapa tipe umum kerangka kerja. Kerangka kerja ini meliputi pengumpulan informasi, menganalisa informasi untuk elemen kunci cerita, misalnya waktu, tempat, alur, dan kejadian. Untuk menulis ulang cerita guna menempatkan mereka dalam rangkaian secara kronologis. Yang terakhir, yang kelima, yaitu berkolaborasi dengan partisipan melalui kelibatan aktif mereka dalam penelitian. Mengingat para peneliti mengumpulkan cerita, maka mereka harus menegosiasikan hubungan, transisi yang halus, serta menyediakan cara yang berguna bagi partisipan. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami yang membahas mengenai teknik pengumpulan data yang dibagi menjadi 2, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif, di mana di kuantitatif itu ada kuesioner dan tes, dan di kualitatif yang kami bahas yaitu wawancara, observasi, reflektif jurnal, dokumen analisis, dan naratif inquiry. Saya Afifah dan Ibu Aisyah dan Ibu Musrifah beserta Ibu Miftahul mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.